Halo, nah sekarang saya mau ngasih use case untuk abandon chart ya, atau orderan yang diabaikan. Jadi sebetulnya orderan yang diabaikan itu seperti apa sih konsepnya? Jadi kalau dalam automationnya ya, setiap ada orang yang order, itu kita akan melakukan tagging dia melakukan order gitu, order produk X gitu ya, produk X. Dan ketika dia sudah selesai membayar, kita akan tag dia paid dan kita untag dia dari tag order. Nah, otomatis dengan kondisi ini, semua yang masih taggingnya itu order, itu adalah orang-orang yang belum selesai membayar, bahkan bisa jadi abandon chart dalam jangka waktu tertentu. Misalnya invoice kita itu berlakunya 24 jam atau misalnya seminggu. Dari kalau misalnya sudah lewat seminggu, itu berarti dia me, eh, mengabaikan gitu ya, mengabaikan orderannya. Nah, untuk follow up seperti ini, pertama kita selesaikan dulu urusan tagging mentagging. Oke, di sini saya ini ya. Di sini saya untuk produk uh, ini ya, marketing CRM. Di sini ada order marketing CRM, kemudian buyer marketing CRM. Nah, berarti ada yang di sini 4 orang yang belum bayar, tiganya sudah selesai. Totalnya ada sekitar 7 order lah, seperti itu ya. Kemudian kalau ini saya mengintegrasikannya dengan API dan webhook ya. Nah, jadi dari sistem sistem saya itu langsung kita kirim data plus tagging dan untagnya itu ada di sini. Nah, sebagai contoh biar simple, kita misalnya pakai integrasi yang sudah ada aja ya, sudah ada. Contoh Skalef deh. Ini baru baru aja ditambahkan ya, Skalef, Mayar. Kalau ini form ya, PP form, friend form, kita misalnya Skalef. Skalef, kita tambah integrasi. Misalnya ini eh X lah gitu. Bebas lah labelnya ya. Triggernya itu langsung semuanya. Nah, ini tutorialnya juga sudah ada ya. Tutorialnya sudah ada. Nanti URL webhook ini dimasukin di setting developer webhook endpoint. Ini aktifkan dan simpan. Catatannya kalau untuk Skalef itu cuman fiturnya untuk basic plan ke atas ya. Yang free dan light itu nggak berjalan webhooknya. Jadi dia yang harus 100 ribuan kalau nggak salah. 100 ribuan per bulan itu dia jalan, fitur webhooknya bisa aktif. Nah, ini saya tambahkan juga logika. Logikanya, jadi kalau rekan-rekan sudah integrasi ini, setiap order create atau order spam create, itu kontak bakal langsung ditambah, langsung di tag dia order nama produk. Jadi dia bisa di tag langsung nama produknya. Jadi nggak perlu disetting manual. Kemudian kalau ordernya update, dengan status payment statusnya sudah paid, artinya sudah dibayar, dia akan di tag paid, kemudian akan nge-tag order. Jadi ini sudah otomatis kalau misalnya Skalef ya. Nah, itu contoh kalau misalnya Skalef. Nah, bisa juga untuk tagging dan untagging itu misalnya Sejoli ya. Sejoli. Sejoli, kalau Sejoli ini dia per produk.
Nah, contoh ini order dulu, pilih triggernya. Ketika dia on hold, dia bakal di tag ini produknya, kita pilih misalnya bundle PPT Ramadan, kita tag dia order PPT gitu ya. Nah, ini mapping fieldnya bisa disesuaikan saja. Oke, tambah integration. Nah, kemudian kita add new integration lagi. Ini paid ya, paid. Kemudian complete ya, complete. Produknya kita pilih yang produk tadi. Kita bakal tag dia adalah paid PPT. Nah, kemudian di sini kita bisa lepas tag yang order tadi, mana order PPT ini. Dia bakal masuk ke tag paid PPT, kemudian dia bakal ngetag atau lepas tag atau untag dari order PPT. Nah, itu contoh kalau misalnya sejoli. Yang WooCommerce juga seperti itu, cuman ini lagi nggak saya install. WooCommerce-nya Mayar juga seperti itu, Mayar otomatis seperti Skalev. Untuk link ID itu tidak bisa kita capture data order ya. Jadi link ID ini dia nanti hanya data complete. Ambil webhooknya, integration dia cuman ketika payment receive. Jadi ketika ada order masuk, dia bakal otomatis di tag orangnya sebagai buyer produk apa gitu ya. Produknya juga nanti langsung otomatis terbaca. Oke, tag dan untag sudah. Nah, oke, tag dan untag sudah. Di sini saya pakai ini ya, order marketing CRM sama buyer marketing CRM. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita membuat campaign. Nanti bisa buat misalnya namanya abandon chart produk apa gitu ya. Nah, ini saya sudah buat dengan 2 konten. Pertama, ketika baru order, klik. Ketika baru order, saya bakal kontennya kayak gini. Terima kasih ya udah order, bla 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 bla. Nah, nanti Ilma langsung gabung. Oke, kemudian yang kedua itu expire. Nah, ini yang udah expire ini ya, invoice-nya kadaluarsa. Saya ngemailnya seperti ini ya, invoice order marketing CRM udah expire kak, boleh minta feedbacknya kak, kenapa batal ambil ya, karena plugin ini lagi kita kembangin banget, mana tahu ada feedback membangun yang bisa kamu bantu. Jadi gunakanlah bahasa-bahasa marketing rekan-rekan sekalian ya. Nah, dalam ini saya seperti ini bahasa saya. Oke, sudah, campaign-nya sudah, kontennya sudah, kita langsung membuat autoresponder. Buat autoresponder itu saya konsepnya seperti ini. Nama autorespondernya saya bikin abandon chart. Kemudian di sini tag yang tertrigger adalah order, hanya order saja. Karena kan seperti konsep tadi, hanya order yang belum bayar. Nah, kemudian untuk step 1 itu ini semacam welcome ya, welcome email ketika dia sudah order. Yang tadi yang campaignnya namanya saya bikin baru order, untuk mengucapkan terima kasih dan mengundang gabung ke grup. Kemudian di sini saya bikin delaynya 1 hari. 1 hari dari email sebelumnya gitu ya. Nah, dari step sebelumnya itu baru saya kirim yang expired.
Nah, konten yang expired. Udah, gitu doang. Jadi nanti dia bakal otomatis terkirim ya. Ini broadcastnya baru 4 ya. 4 karena tadi ada orang yang 4 baru order gitu. Baru order. Jadi kalau misalnya invoice-nya sudah kadaluarsa nanti, dia bakal dikirim email yang expired. Kenapa sih nggak jadi dibayar ataupun apapun bahasanya seperti itu. Oke, itu aja untuk use case. Jika rekan-rekan mau skenario-nya Abron Chart seperti ini ya. Nah, intinya itu ada di konsep integrasi untuk tagging dan untag. Nah, itulah bisa dibilang segmentasi dan automation ya. Oke, terima kasih.